warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Nabila Lufianti Hidayat dengan NIM 1901025086. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Semester 5. Baik, saya akan memperkenalkan dosen pembimbing pada kegiatan PLP 1, yaitu Ibu Mega Elvianasti, MPD. Alhamdulillah, pada tanggal 23 September dan 24 September 2021, saya beserta 6 rekan saya, yaitu Padilati Alutfiah, Lina Riani, Siva Alfiani, Lisa Khairunisa, Mira Destianingrum, dan Putri Khairunisa, yang telah melaksanakan pengenalan lapangan persekolahan tahap 1 yang dapat dikenal dengan PLP 1, yang berupa wawancara dengan pihak sekolah. Pasti banyak yang belum tahu apa yang dimaksud dengan PLP dan apa tujuan PLP tersebut. PLP 1 adalah tahap pertama pengenalan lapangan persekolahan program sarjana pendidikan yang dilakukan di semester 5. Tujuan PLP 1 adalah untuk membangun landasan jati diri seorang pendidik melalui kegiatan-kegiatan di sekolah. Sekolah yang kami tuju yaitu SDIT Al-Fatah. SDIT Al-Fatah yang terletak di Jalan Masjid Al-Mu'awanah nomor 60 RT 6 RW 12 Arenjaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat, yang memiliki akreditasi A. Pada kegiatan PLP 1, kami mewawancarai 3 narasumber. Yang pertama ada Bapak Khairuddin selaku Kepala Sekolah SDIT Al-Fatah. Yang kedua ada Ibu Dede Darti selaku Wali Kelas 2A SDIT Al-Fatah. Yang terakhir ada Ibu Ersanti Fibrianti selaku Guru Tahsin SDIT Al-Fatah. Saya akan membacakan 9 poin-poin yang kami tanyakan kepada kepala sekolah saat kami wawancarai. Yang pertama ada kultur sekolah atau karakteristik umum peserta didik. Yang kedua ada struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Yang ketiga ada peraturan dan tata tertib di sekolah. Yang keempat ada kegiatan-kegiatan formal di sekolah. Yang kelima ada kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Yang keenam ada praktik pembiasaan dan kebiasaan positif di sekolah. Yang ketujuh ada iklim, dan yang kedelapan ada kurikulum, dan 9 ada supervisi. Apakah penerapan pendidikan karakter di SDIT Al-Fatah sudah dilaksanakan? Sudah, alhamdulillah ya. Jadi pendidikan karakter itu sekarang menjadi amat penting. Tapi bukan sekarang saja, dari dulu ya, bahkan para pendidik. Saya akan menjelaskan poin pertama terkait karakteristik umum peserta didik di SDIT Al-Fatah. Cara kepala sekolah untuk menerapkan pendidikan karakter ada 3, tauhid, jujur, dan kebersihan. Pasti berbeda sebelum pandemi dan ketika pandemi dalam pelaksanaannya. Sebelum pandemi untuk tauhid, setiap pagi di hari Selasa, Rabu, dan Kamis, siswa diminta untuk pergi ke masjid untuk berwudu dan melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Lalu siswa diminta untuk mengaji bersama yang dipimpin oleh guru. Setelah itu siswa melaksanakan sholat sunnah duha. Setiap hari Rabu setelah sholat duha, siswa diminta untuk menyampaikan kultum. Dan ketika pandemi, siswa diberikan buku atau jadwal yang berisikan melaksanakan sholat duha, mengaji, sholat berjamaah, hingga mata pelajaran. Jujur, kepala sekolah menerapkan sikap jujur kepada siswa pada saat di kantin. Jadi, jika siswa membeli sesuatu harus membayar sesuai apa yang dibeli. Dan ketika pandemi, siswa harus jujur dalam mengisi buku atau jadwal yang sudah diberikan oleh guru. Yang terakhir, kebersihan.
Kepala sekolah menerapkan kebersihan kepada guru dan siswa. Sebelum pandemi, kepala sekolah menerapkan kebersihan kepada siswa seperti membuang sampah pada tempatnya. Jadi, jika siswa menemukan sampah, lalu memasukkan ke dalam tempat sampah. Setelah itu, siswa merapikan sepatu sebelum masuk ke kelas dan melaksanakan piket sebelum pulang sekolah. Dan ketika pandemi, siswa dan guru diminta untuk menjaga protokol kesehatan. Saya akan menjelaskan poin yang kedua terkait struktur organisasi dan tata kelola di sekolah. Sebelum pandemi, urutan struktur yaitu ketua yayasan, lalu di bawahnya terdapat kepala sekolah, di sampingnya terdapat komite sekolah, di bawahnya terdapat para wakil kepala sekolah, yakni wakil kepala sekolah seperti di bidang kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana, dan di bidang Al-Quran. Di bawahnya terdapat para wali kelas, di sampingnya terdapat korjen, lalu di bawahnya ada para guru, kemudian siswa. Tambahan untuk pandemi adanya Satgas Covid. Jelaskan poin yang ketiga terkait peraturan dan tata tertib di sekolah. Peraturan dan tata tertib di SDIT Al-Fatah sebelum pandemi, kepala sekolah menerapkan kedisiplinan pada waktu seperti tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Selain itu, kerapihan seperti cara berpakaian yang rapi, dan untuk laki-laki harus memperhatikan kerapihan rambutnya. Ketika pandemi, kepala sekolah menerapkan WFH atau work from home kepada guru, dan guru harus mengupload kegiatannya. SDIT Al-Fatah sudah memberlakukan PTM atau pembelajaran tatap muka. Kepala sekolah menghimbau kepada guru dan siswa harus mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Hukuman yang diberikan sebelum pandemi, jika ada siswa yang melanggar peraturan, kepala sekolah memberikan hukuman yang positif seperti membuang sampah pada tempatnya dan memberikan tugas tegak bersambung agar siswa terlatih secara motoriknya. Saya akan menjelaskan poin yang keempat terkait kegiatan-kegiatan formal di sekolah. Kegiatan formal di SDIT Al-Fatah yaitu upacara. Upacara di SDIT Al-Fatah ada 4, yaitu upacara bendera, upacara pramuka, upacara memperingati Hari Besar Islam, dan upacara memperingati Hari Besar Nasional. Sebelum pandemi, upacara bendera dilaksanakan setiap hari Senin pagi jam 7 sampai selesai. MC pada upacara menggunakan 3 bahasa, misalnya Senin pertama menggunakan bahasa Indonesia, Senin kedua menggunakan bahasa Inggris, dan Senin ketiga menggunakan bahasa Arab. Akan tetapi, ketika pandemi, upacara bendera ditiadakan, maka siswa diberikan tugas untuk melihat upacara bendera di televisi pada saat memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Upacara pramuka dilaksanakan setiap hari Jumat, tapi ketika pandemi, upacara pramuka dilaksanakan secara live Instagram. Sebelum pandemi, memperingati Hari Besar Islam akan dilaksanakan secara simulasi, misalnya simulasi sholat Idul Adha, simulasi kurban, dan simulasi haji. Sebelum pandemi, kegiatan memperingati Hari Besar Nasional dilaksanakan secara langsung, misalnya ketika Hari Pahlawan, beberapa guru dan anak-anak akan melakukan drama, sedangkan untuk anak-anak yang lain hanya menonton saja. Tetapi anak-anak diminta untuk memakai pakaian yang terkait dengan pahlawan.
Sedangkan ketika pandemi, kegiatan memperingati Hari Besar Nasional dilaksanakan secara live Instagram. Kepala sekolah akan memanggil beberapa guru beserta anak-anak untuk melakukan drama mengenai Hari Pahlawan. Dan untuk anak-anak yang lain dapat melihat di live Instagramnya SDIT Al-Fatah. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di SDIT Al-Fatah sebelum pandemi ada karate, ada pramuka, ada komputer, ada futsal, ada bulu tangkis, ada menggambar dan mewarnai, ada melukis, ada science club, ada English club, ada halaqah tilawah Al-Quran. Akan tetapi ketika pandemi, kegiatan ekstrakurikuler ditiadakan. Maka kepala sekolah membuat program yang bernama soft skill seperti life skill. Jadi, siswa diminta untuk membantu pekerjaan orang tua di rumah lalu divideokan. Pembiasan positif yang dilakukan Kepala Sekolah SDIT Al-Fatah sebelum pandemi yaitu setiap pagi siswa dan siswi akan mendengarkan tilawah, dibiasakan untuk sholat 5 waktu secara berjamaah terkhusus pada sholat zuhur dan asar. Selalu diingatkan untuk perempuan tidak boleh membuka aurat serta dibiasakan untuk menjaga adab. Sedangkan di masa pandemi, kepala sekolah akan meminta siswa dan siswi untuk berzikir pagi bersama guru yang dipantau melalui Google Meet. Tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu. Untuk perempuan selalu diingatkan untuk tidak membuka auratnya dan tetap menjaga adab. Saya akan menjelaskan poin yang ketujuh terkait iklim. Suasana di SDIT Al-Fatah merasa nyaman dan islami. Sebelum pandemi dan ketika pandemi, kurikulum sudah diterapkan oleh sekolah, yaitu kurikulum 2013 atau KAP13. Perbedaan kurikulum sebelum pandemi harus dituntaskan dan berjalan dengan optimal. Sedangkan ketika pandemi harus memilih kompetensi dasar yang esensial. Supervisi di SDIT Al-Fatah, kepala sekolah selalu mengawasi kinerja guru dan hampir 1 bulan sekali yang dinilai oleh kepala sekolah yaitu supervisi administrasi dan kelengkapan mengajar seperti RPP. Ketika pandemi, kepala sekolah tetap melakukan supervisi dengan cara mengecek laptop guru masing-masing. Pembelajaran daring yang diterapkan oleh guru SDIT Al-Fatah dengan cara praktek dan penugasan melalui platform seperti Google Meet. Penilaian pembelajaran daring, guru menggunakan 3 cara, yaitu penugasan, praktek, dan pengambilan evaluasi seperti ulangan harian, penilaian tengah semester, penilaian akhir semester. Kendala yang dihadapi oleh guru yaitu sinyal dan waktu. Motivasi yang diberikan guru kepada siswa ada 4. Yang pertama, membangun kepercayaan diri. Yang kedua, sebelum pembelajaran, guru memberikan ice breaking. Yang ketiga, guru bekerja sama dengan orang tua agar mempermudah pembelajaran daring. Yang keempat, guru memberikan reward atau penghargaan. Sekian pemaparan dari laporan saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.